Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang masih memberi kita waktu, napas, dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Suri teladan dalam kasih, pemaaf, dan akhlak yang paling sempurna. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasa berat sekali memaafkan seseorang? Pernahkah kita mendapati hati yang keras, penuh sesak karena disakiti orang lain? Apakah itu oleh pasangan, anak, teman, sahabat, ataupun bahkan keluarga kita sendiri? Jika pernah, maka mari kita duduk bersama-sama malam ini, pagi atau sore ini, sejenak saja. Mari kita peluk hati kita yang letih dan bisikan kepadanya, cukup, sudah saatnya kamu memaafkannya. Bagaimana hati bisa terluka? Hati manusia ibarat gelas kaca, sekali ia jatuh bisa retak. Bahkan jika tidak pecah, bekasnya kadang tetap ada. Luka di hati bisa datang dari suatu kalimat yang menusuk, satu sikap yang menyakitkan, atau satu pengkhianatan yang membuat kita terpuruk. Tapi yang membuat luka bertahan lama bukan hanya karena orang lain menyakiti kita. Yang membuat luka tidak sembuh adalah karena kita sendiri tidak mau melepaskannya. Kita simpan, kita ulang-ulang dalam pikiran, kita ceritakan ke sana kemari, kita jadikan bahan tidur, bahan zikir, bahkan status media sosial. Padahal yang tersisa bukanlah pelaku, tapi kita sendiri. Memaafkan adalah perintah langit. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 40. Balasan terhadap kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Bayangkan, Allah sendiri yang akan menanggung pahalanya. Itu bukan hadiah biasa, itu bukan kebaikan kecil, itu janji dari Rob semesta alam. Bahkan dalam surat An-Nur ayat 22, ketika Sayyidina Abu Bakar marah kepada putrinya Aisyah difitnah oleh kerabatnya sendiri, Allah menegurnya. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Sampai di situ Sayyidina Abu Bakar menangis dan berkata, "Aku ingin Allah mengampuniku." Lalu beliau memaafkan orang itu dan bahkan tetap memberi nafkah seperti sebelumnya. Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita tidak ingin diampuni oleh Allah? Rasulullah teladan bersabar dan memaafan. Mari kita kembali kepada manusia terbaik yang pernah hidup, Rasulullah SAW. Beliau dihina, diludahi, disakiti, dipukul, bahkan dilempari batu hingga berdarah-darah oleh penduduk Taif. Dan saat malaikat menawarkan untuk membinasakan mereka, beliau justru menjawab, "Jangan, aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang beriman." Lalu saat Fatu Makkah, ketika beliau bisa membalas dendam kepada Quraisy yang dulu menyiksanya, beliau justru berkata, "La tashiba alaikum al-yaum." Hari ini tidak ada celaan bagi kalian, pergilah kalian semua bebas. Itulah Rasul kita, itulah akhlak tertinggi seorang manusia, dan beliau bersabda, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak memaafkan. Mengapa kita sulit memaafkan? Karena ego kita tinggi, karena kita merasa harus dibela, karena kita menganggap jika memaafkan artinya kita kalah, padahal justru sebaliknya. Memaafkan adalah kemenangan terbesar atas nafsu dan amarah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi yang mampu menahan amarah ketika ia marah." Hadis Bukhari dan Muslim. Memaafkan bukan berarti kita setuju dengan kesalahan mereka, tapi kita memilih untuk tidak membalas dengan keburukan. Kita memilih untuk menyembuhkan, bukan membalas. Mengikhlaskan, menyerahkan kepada Allah, bukan membiarkan. Saudaraku, ikhlas tidak sama dengan pasrah tanpa arah. Ikhlas adalah menyerahkan luka kepada Allah dan tidak menyimpan dendam di hati. Bahkan jika
kita tidak pernah mendengar permintaan maaf dari orang yang menyakiti kita, kita tidak bisa memaafkan karena memaafkan bukan soal orang lain tapi soal kita dan Allah. Mengikhlaskan artinya kita mengembalikan segala perasaan harapan dan kecewa kepada yang maha adil. Kita percaya Allah tidak akan lalai, dia tahu siapa yang zalim, siapa yang sabar. Kisah nyata memaafkan yang menyelamatkan ada seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang sangat dikenal di langit tapi dikenal di bumi. Beliau tidak pernah bertemu langsung dengan Nabi, namun disebut-sebut oleh Rasul dalam sabdanya, akan datang kepada kalian seorang lelaki dari Yaman bernama Uwais. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa kepadanya. Kepada Uwais begitu mulia karena hatinya bersih, hidupnya sederhana, tapi akhlaknya luar biasa. Beliau selalu memaafkan siapapun, tidak pernah menyimpan dendam. Ada kisah lain tentang seorang sahabat yang disebut Nabi sebagai penghuni surga. Ketika ditanya amalnya, ia menjawab, aku tidak punya amal istimewa, tapi setiap malam sebelum tidur aku membersihkan hatiku, aku memaafkan siapapun yang menyakitiku. Subhanallah. Inilah rahasia surga, hati yang bersih dari dendam. Saat kita mati, apa yang kita bawa? Saudaraku, coba kita pikirkan. Jika hari ini adalah hari terakhir kita, apa yang ingin kita bawa terhadap Allah, menghadap Allah? Apakah kita ingin membawa catatan sholat, puasa, zakat, tapi penuh dengan kebencian pada sesama? Atau kita ingin wafat dengan hati lapang, walau sederhana ibadahnya, tapi ikhlas, tenang, dan penuh cinta? Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik, maka seluruh tubuh baik, jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak, ketahuilah, itu adalah hati. Maka, jaga hati ini, bersihkan ia dengan memaafkan, lembutkan ia dengan mengikhlaskan. Waktu yang tidak pernah kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu tidak bisa diputar ulang. Mungkin kita tidak akan pernah mendengar permintaan maaf dari orang yang menyakiti kita, tapi kita bisa memilih untuk lagi memenjarakan diri di dalam luka. Hari ini, detik ini, mari kita ucapkan dalam hati, ya Allah, aku ingin sembuh, aku ingin hidup dengan tenang, dengan hati yang tenang, maka aku lepaskan, aku maafkan, aku ikhlaskan. Semoga engkau juga memaafkanku atas dosa-dosa yang jauh lebih besar daripada kesalahan mereka. Allahumma mujibasalin ya zal jalali wa ikram. Bersihkan hati kami dari dendam dan benci. Lapangkan dada kami untuk memaafkan meski berat. Kuatkan jiwa kami untuk mengikhlaskan meski terluka. Jangan biarkan kami wafat membawa dendam. Tapi wafatkan kami dengan hati yang tenang. Dalam keadaan engkau ridho kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Saya Sarah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.